Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Jazadi. Saya lahir 51 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 12 Mei 1972. Orang tua saya, ayah saya namanya Tarmisi Kadir. Ibu saya bernama Siti Fatimah. Beliau berdua adalah pekerjaan utama sebagai petani, ya lahan kecil lah ya, lahan sempit gitu ya. Terutama di siang hingga sore hari. Di pagi hari beliau bekerja masing-masing, kalau ayah sebagai kusir Cidomu, kemudian ibu saya sebagai pedagang kecil hasil-hasil pertanian dari ayah saya itu. Hingga ada buku yang sudah terbit tentang saya, judulnya Anak Kusir Jadi Doktor, kisah nyata tentang motivasi dan strategi belajar. Saya memiliki 6 saudara, saya yang terakhir, anak yang ke-7. Saya belajar bukan hanya dari kedua orang tua saya, tapi juga dari ke-6 saudara-saudara saya. Saya menyelesaikan pendidikan sekolah dasar saya di tahun 1985. Saya masuk 1979 di SDN 5 Alas di kampung saya di Telaga Bakti. Kemudian saya langsung lanjut ke sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Alas 1985-1988. Setelah itu saya merantau ke kota Sumba Besar tahun 1988, melanjutkan ke sekolah pendidikan guru negeri. Saya selesai tahun 1991. Tidak langsung mau jadi guru, tapi saya memilih melanjutkan kuliah, yaitu di program S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Mataram FKIP tahun 1991. Dan alhamdulillah saya selesai tepat waktu 4 tahun. Kemudian saya bekerja mengajar sebentar, kurang lebih 6 bulan. Saya langsung ikut pra S2 di tahun 1996. Kemudian di akhir tahun 1996, awal 1997 saya berangkat melanjutkan studi pasca sarjana saya di Master of Education Studies, MED Studies, dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, Teaching English to Speakers of Other Languages. Tahun 1999, alhamdulillah, saya berangkat melanjutkan studi PhD ya, dalam bidang education, kurikulum studies, tapi saya tetap mengambil kajian kurikulum di bidang bahasa Inggris juga, dan saya bisa menyelesaikannya dalam waktu kurang lebih 3 tahun setengah, dengan ujian-ujiannya jadi hampir 4 tahun lah ya, dengan ijazahnya. Yang paling pokok bagaimana semangat saya terawat, yaitu bahwa saya punya keyakinan bahwa pendidikan itu adalah alat untuk pencapaian, untuk pembebasan, untuk meraih prestasi. Jadi saya punya prinsip seperti sederhana sebenarnya. Untuk satu tahap kehidupan kita ini, kita perlu berada pada satu jalur yang konsisten. Mungkin saya punya kelemahan banyak sekali di bidang olahraga, seni, kerja mungkin, tapi saya ingin satu aja dulu, sekolah. Buat sekolahmu ini seberhasil mungkin dan setuntas mungkin. Jadi itu yang saya lakukan, belajar dan belajar. Siapapun engkau, mungkin saya orang miskin, saya dihina di sana sini, tidak punya apa-apa, tapi saya punya keyakinan sekolah adalah alat saya, dan di sekolah itu ada negara hadir untuk memberikan jalan untuk semua orang. Nah, ini yang saya yakini. Saya ingin fokus betul di sekolah dari SD sampai S3. Kalau saya mampu, saya akan lakukan. Nanti setelah saya selesai, baru saya pikirkan yang pinggir-pinggir ini. Dan alhamdulillah itu terbukti. Jadi fokus ke satu titik, sampai habis, baru pikirkan titik-titik lain untuk pemberdayaan masyarakat, berbagi kepada orang lain. Waktu-waktu saya pakai belajar aja, supaya bisa berbuah manis di satu titik kehidupan ini. Gitu. Hal yang paling saya syukuri dalam pencapaian saya hingga saat ini adalah betapa besarnya dukungan keluarga saya. Istri saya, Hajah Iga Widari, sebagai partner dalam merencanakan kegiatan-kegiatan saya di rumah ya, yang juga dosen bersama-sama di kampus, memahami betul tentang betapa kompleksnya pekerjaan sebagai dosen, melaksanakan amanah Tridharma perguruan tinggi, mengajar, harus meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga membutuhkan biaya-biaya untuk publikasi. Ibu Iga memberikan dukungan yang full ketika saya harus membaca, menghabiskan waktu siang, malam, kemudian menulis gitu kan.
Kemudian ketika harus melakukan publikasi, menggunakan biaya-biaya, tidak pernah bertanya seberapa. Yang penting bagaimana kita bisa eksis ya. Sebagai seorang akademik, saya bisa menerbitkan artikel-artikel saya harus biayanya besar misalnya, dukungan yang luar biasa dari beliau. Kemudian juga anak-anak saya juga begitu suportif yang luar biasa. Dan mereka juga memberikan dukungan kepada saya dalam misalnya merapikan data-data saya, melakukan pengarsipan dokumen, Faiz, ya, Furqon, kedua anak saya itu memberikan dukungan full. Tantangan yang saya hadapi dalam menyiapkan diri untuk bisa mencapai jabatan fungsional guru besar ini secara umum ada dua. Yang pertama terkait dengan posisi saya sebagai akademisi ya, di tingkat perguruan tinggi yang lokasinya ada di kabupaten seperti kita ini, di mana saya memiliki peran tidak hanya murni sebagai akademisi, tapi banyak sekali peran-peran yang kita diminta oleh masyarakat untuk berperan. Saya banyak membantu pemerintah daerah, ya kan, dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah seperti di forum posyandu di masyarakat, di Bapeda, kemudian di BKPP untuk membantu seleksi pemerintah pejabat-pejabat di sana. Kemudian saya juga di organisasi Nahdlatul Ulama Islamiyah aktif juga sebagai pengurus inti di tingkat pusat ya. Kemudian juga banyak sekali peran-peran lain yang kita lakukan yang secara umum itu menyita waktu juga ya, untuk sehingga kita ingin terus memberikan sumbangan diri kita ini untuk masyarakat, tetapi tentu dalam satu sisi yang langsung berhubungan dengan jabatan akademik itu tidak linear dia, sehingga dia memberikan proporsi tersendiri, dalam arti harus ada kesabaran-kesabaran untuk bisa secara cepat mencapai seluruh persyaratan-persyaratan menuju ke jabatan akademik profesor itu. Jadi saya senang karena sebagai guru besar itu sudah sepantasnya kita memberi kontribusi seluas-luasnya bagi bangsa kita, bagi negara ini. Dan kita kemudian baru dia pandang layak untuk jabatan tersebut. Kemudian tantangan yang kedua secara biasa ya, kalau untuk calon guru besar itu, dia akan menghadapi satu persyaratan kewajiban untuk publikasi di jurnal-jurnal internasional yang terindeks Scopus atau Web of Science dengan impact factor tertentu ya. Semua dosen berharap bisa terbit di situ, tetapi kadang-kadang ketika kita sudah bersungguh-sungguh terbit gitu kan, berusaha dan terbit, tidak bisa langsung mencapai memenuhi persyaratan karena ada istilah discontinue dalam publikasi yang terindeks Scopus misalnya. Ini termasuk saya mengalami juga itu. Jadi ketika saya tahun 2021 akan mengusulkan, tiba-tiba jurnal yang saya gunakan itu discontinue, dan saya harus bisa bersabar. 2 tahun kemudian saya bisa memenuhi dengan 2 penelitian melalui kerjasama anggota-anggota saya yang luar biasa. Alhamdulillah 2 artikel yang terindeks Scopus dengan impact factor di atas yang dipersyaratkan terpenuhi dan langsung plong gitu, 1 bulan jabatan dicapai. Setelah pencapaian akademik saya ini sebagai guru besar, saya memiliki komitmen untuk pertama memfokuskan diri pada pengembangan kelembagaan perguruan tinggi saya, STKIP Para Cendekia Indonesia Sumbawa, melalui penambahan program studi, penataan sistem, baik sistem kelembagaan, tata kelola organisasi, maupun penyiapan infrastruktur digital. Karena sebuah perguruan tinggi pada hakikatnya dia adalah sebuah lembaga kelas dunia. Dia harus bisa reach out melalui sistemnya dimanapun para penggunanya berada. Saya yakin dengan totalitas yang akan saya berikan bersama teman-teman, STKIP Para Cendekia Indonesia Sumbawa dapat meraih visi misinya menjadi perguruan tinggi unggul, ya, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat nasional dan global. Kami punya modal untuk itu dan kami akan membuktikannya. Samping itu, kami juga akan terus memberikan dukungan untuk sistem sekolah, persekolahan, dan pendidikan pada umumnya di Kabupaten Sumbawa, di Pulau Sumbawa, dan juga NTB,
sebagai LPTK yang memiliki tenaga ahli, para ahli, kami akan reach out untuk mendukung pemerintah membangun sistem pendidikan nasional kita di tingkat taman kanak-kanak atau tingkat prasekolah sampai tingkat sekolah menengah, tingkat pendidikan menengah, sehingga mutu lulusan kita menjadi sangat baik dan mereka mencapai perguruan tinggi juga dengan mutu yang bagus. Dan juga tentu program-program pemerintah yang lainnya dan masyarakat serta organisasi Nahdlatul Ulama Islamiyah akan terus kami pacu, kami bantu sehingga bisa memberi kontribusi yang optimal. Kami yakin pada akhirnya khususnya Pulau Sumbawa, cita-cita kami melalui kontribusi saya dan teman-teman di dunia akademik, kita akan lihat dalam 10 tahun ke depan kita bisa menghadirkan Pulau Sumbawa yang setara dengan pulau lainnya, Jawa, Bali maupun Lombok dengan kekuatan SDM-nya, terutama para akademisi. Terima kasih.